Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Windra Channel. Kita awali dengan bismillah. Semoga Allah memudahkan dan memuluskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 46 dan 47. Bahasan kita adalah tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Ar-Rahman dan Al-Malik. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, kemudian Al-Malik, Allah yang Maha Merajai. Kita ke materi ya. Asmaul Husna Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahman Maha Pengasih meliputi seluruh makhluk Allah, baik yang beriman maupun yang kafir. Allah memberikan alam semesta ini seperti air, udara, bumi, dan sebagainya ke semua makhluknya tanpa pandang bulu. Kita harus meneladani betul sifat Ar-Rahman, yaitu dengan cara menjadi orang yang selalu mengasihi antar sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan selalu bergandengan ya teman-teman. Kalau Ar-Rahman itu maha kasihnya Allah kepada semua makhluk tanpa pandang bulu, baik beriman ataupun tidak beriman. Sedangkan kalau Ar-Rahim itu adalah maha penyayang untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Makna Ar-Rahman yang berarti mengasihi bukan berarti untuk sesama manusia. Ini juga berlaku untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hewan dan tumbuhan. Kita harus mengasihi kepada hewan seperti contoh, ada hewan yang kelaparan, kita harus mengasihi dia makan. Kita juga harus mengasihi kepada tumbuhan seperti contoh, kita harus merawat tumbuhan dan melestarikannya. Menurut Quraisy Shihab, menurut Al-Ghazali, buah yang dihasilkan oleh Ar-Rahman pada aktivitas seseorang adalah bahwa ia akan merasakan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lengah, dan ini mengantar yang bersangkutan untuk mengalihkan mereka dari jalan kelengahan menuju Allah dengan memberinya nasihat secara lemah lembut, tidak dengan kekerasan, memandang orang-orang berdosa dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan gangguan. Nah, di sini sayangnya kita kepada hamba Allah itu juga dalam bentuk nasihat ya teman-teman. Ketika mungkin teman kita ada yang melakukan keburukan, kita menasihati, itu juga aplikasi atau peneladanan dari sifat Ar-Rahman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat kita meneladani sifat Ar-Rahman itu hati kita akan menjadi tenteram dan tidak gelisah. Semua hal akan menjadi damai, karena kalau kita sesama manusia saling mengasihi satu sama lain, maka tidak akan ada kerusuhan. Semuanya akan menjadi damai, tidak ada peperangan atau konflik. Kita akan selalu dikasihi dan disayangi oleh Allah. Hidup akan menjadi lebih bermakna dan bahagia. Kalau kita saling mengasihi, semua itu bisa menjadi contoh bagi orang lain yang melihat kita. Jadi sifat saling mengasihi itu bisa tertular ke orang lain, dan kita akan mendapatkan banyak pahala. Itu ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut ke kisi-kisi nomor 47, Asmaul Husna Al-Malik, Allah Maha Merajai. Kata Al-Malik yang biasa diterjemahkan raja adalah yang menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Karena itu biasanya kerajaan terarah kepada manusia, tidak kepada barang yang sifatnya tidak dapat menerima perintah dan larangan. Salah satu kata Malik dalam Al-Quran adalah yang terdapat dalam surat An-Nas, yakni Malikin Nas, Raja Manusia. Dalam Al-Quran, tanda-tanda kepemilikan kerajaan adalah kehadiran banyak pihak kepadanya untuk bermohon agar dipenuhi kebutuhannya atau untuk menyampaikan persoalan-persoalan besar agar dapat tertanggulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan betapa yang Maha Kuasa itu melayani kebutuhan makhluknya, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, setiap yang di langit dan di bumi bermohon kepadanya setiap saat. Dia dalam kesibukan memenuhi kebutuhan mereka. Surat Ar-Rahman ayat 29. Manusia yang menyadari sifat Allah ini hendaknya menguasai kerajaannya dan mengelolanya dengan baik. Kerajaan manusia adalah
kalbunya, sementara bala tentaranya adalah syahwat, amarah, dan nafsunya. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kekuasaan, maka semakin besar pula lah tanggung jawab penguasa tersebut terhadap orang-orang yang diurus atau orang-orang yang dikelola oleh raja tersebut. Nah, kalau di sini itu yang dimaksud raja dalam Al-Ma'as Al-Malik itu adalah Allah yang maha merajai segala sesuatu, yang maha merajai seluruh dunia dan isinya. Jadi sudah sepatutnya ya kita mengabdikan diri kepada raja ini, karena raja inilah yang mengurus dan menguasai segala kehidupan kita. Allah Al-Malik adalah pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki manusia itu berpotensi menjadikannya mulia atau sebaliknya terhina. Manusia wajib mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatannya di hadapan Al-Malik yang maha merajai dari perhitungan dan pembalasan amal manusia. Dengan demikian, mengimani Allah Al-Malik hendaknya menyadarkan diri kepada kita ke semua menyadarkan kita semua untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi, sehingga kita bersikap mawas diri dan hati-hati, bertakwa, memilih dan menetap menentukan sikap dan perbuatan dalam hidup di dunia yang fana ini. Meneladani sifat Al-Malik mengharuskan setiap muslim untuk bersikap sami'na wa ata'na, menjadi hamba yang taat, takwa, salih, dan muslih, reformis, selalu memperbaiki kualitas hidupnya. Maka kita akan contoh soalnya untuk nomor 36. Pernyataan di bawah ini yang benar dalam meyakini sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, kecuali berarti yang bukan ya. Yang bukan itu adalah siapapun boleh menyandang nama Ar-Rahman ini, karena Allah penyayang maha pengasih. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Makanya ini yang bukan di sini adalah yang C ini. Jadi yang merupakan meyakini sifat Ar-Rahman itu adalah yang pertama, aktivitas seseorang bahwa ia akan merasakan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lengah, dan ia mengatur yang bersangkutan untuk mengalihkan mereka dari jalan kekal menuju Allah. Ini dalam bentuk nasihat tadi ya. Kemudian nama Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah semata, tiada selainnya yang berhak menyandang nama ini. Ini dalam artian makna ya teman-teman. Tapi kalau untuk nama biasa itu banyak ya yang namanya Rahman. Tapi untuk pemaknaan sebagai yang maha kasih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersifat maha penyayang terhadap seluruh makhluknya. Jadi dari sini kita diperintahkan untuk bisa belajar dan meneladani bagaimana mengaplikasikan atau mengimplementasikan, mempraktekkan sifat Ar-Rahman ini kepada sesama hamba Allah, kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada lingkungan sekitar kita gitu ya. Kemudian nomor 37, Asmaul Husna memiliki makna tidak butuh pada zat dan sifatnya segala yang wujud, bahkan dia adalah yang butuh kepadanya segala sesuatu yang menyangkut segala sesuatu, baik padanya sifatnya wujudnya dan kesinambungan eksistensinya. Itu adalah Malik ya, karena seorang raja itu adalah selalu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, oleh para rakyatnya, seperti itu ya. Oke. Ya teman-teman, untuk 36 dan 37. Oh maaf ya teman-teman, ternyata saya salah tulis, ini seharusnya 46 sama 47, di sini saya salah tulis. Untuk kisi-kisi nomor 46 dan 47 sudah selesai. Teman-teman bisa explore materi dan juga contoh soal yang lebih luas di luar sumber ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.